Ini Rifki mana? Allahu Akbar. Kenapa? Kepleset. Kepleset. Udahlah nggak jadi pergi kita kayaknya. Ya, udah bawa helm Ki. Duh, males tadi di jalan tuh. Tahu nggak kamu? Lalu lintas di Aceh tuh memang riuh ya. Maksudnya kayak tadi di jalan saya nemu ibu-ibu gitu ya. Saya belakangan nih, di belakang. Sennya ke kiri, beloknya ke kanan gitu. Kan saya bingung gitu. Terus ada juga tuh orang bawa motor nggak pakai helm. Tiba-tiba ada pakai helm, nggak ada motornya. Kok kamu bingung sama hal yang kayak gitu? Bukannya hal-hal yang kayak gitu tuh memang udah lazim adanya di Aceh? Iya sih, cuma ya males aja kayak gitu. Kenapa harus nemu hal yang kayak gini tuh tiap hari di Aceh ya kalau bawa motor atau kendaraan. Jadi waktu dia belok kanan, kamu ikut belok kanan juga? Akhirnya saya kan ngikut juga kemari gitu kan. Akhirnya saya ke rumah dia gitu, ngikutin dia gara-gara dia beloknya gitu tiba-tiba. Harus dipulangkan kamu ke sini ya? Saya pulang lagi dong. Aduh. Jadi nggak jadi pergi nih? Enggak, males jadinya. Nggak seru. Tapi kalau ngomongin soal lalu lintas di Aceh nih ya, kayaknya nggak kelar-kelar ya masalahnya itu aja Tapi gitu. Tapi memang kan kalau lalu lintas di Aceh kayak udah punya apa sih kebiasaan yang memang kita udah tahu nih. Kayak misalnya sign-nya kiri belok ke kanan itu pasti the power of emak-emak gitu ya kan, the power of ibu-ibu yang biasa ya. melakukan itu ya kan, itu template banget dan memang di mana-mana kita jumpain. Kalau mobil nih, kalau motor oke, kita mudah mengidentifikasi ini ibu-ibu. Tapi kalau mobil tiba-tiba dia mau belok tapi dia nggak pakai sign, nggak kasih lampu sign, kita langsung kayak penasaran gitu, lihat ke dalam. Begitu ngeliat memang dia pakai jilbab dong ya gitu. Oke, ibu-ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nemu ya orang yang ibu-ibu bawa motor nih ya, belok sign kanan dan belok kanan, kita harus berasumsi sendiri ya. Waduh. Ini ibu-ibu bukan sembarang ibu-ibu ini bukan ya bukan sembarang ibu. Ini pasti pendidikannya mahal nih. Pendidikannya mahal. Ini pasti dia SIM-nya ini nggak nembak ya. Pasti dia SIM-nya ini pendidikannya bagus gitu. Jadi heran aja kalau ada ibu-ibu yang betul ya, yang benar beloknya sign kanan, beloknya ke kanan, sign kiri, beloknya ke kiri. Karena kan ada juga yang tipenya gini, kalau tadi salah ngasih lampu sign. Ada juga yang modalnya dia mau belok kanan, tapi modalnya tuh lihat ke belakang aja, lihat ke belakang. Jadi orang yang di belakangnya harus paham bahwa ini saya mau belok. Modal kepala ke kanan. Ada lagi modelan dia yang mau kayak ke kiri, modal kepala ke kiri. Ada modelan kayak gini lagi, Tika. Apa? Naruh tangan. Yang saya heran, kalau dia belok kiri, dia ngegasnya pakai apa? Iya lagi. Pakai kanan. Kalau misalnya dia belok ke kanan, itu ngegasnya gimana? Iya berarti dia agak langsam sebentar gitu ya kan? Langsam sebentar, gas lagi, gitu ya. Repot dong. Kok bisa ya ada yang kayak gitu ya? Maksudnya aneh-aneh ya? Iya memang, tapi itu hal yang sangat-sangat sering kita jumpai gitu. Di Aceh, khususnya gitu di Aceh. Ya. Kita nggak ngomongin lalu lintas di daerah lain gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin kita memang harus punya ilmu dulu nih untuk bisa berkendara dengan baik sesuai dengan peraturan juga gitu. Karena apa aja sih sebenarnya yang harus kita siapkan sebelum kita berkendara? Pastinya motor dulu. Iya, kendaraannya dulu harus ada. Kendaraannya, gitu ya. Keduanya helm ya. Kedua helm. Karena sebenarnya kalau mau aman naik sepeda juga harusnya pakai helm gitu kan. Nah, helm. Terus mungkin kalau yang pakai motor, yang naik motor itu harus pakai jaket juga, sarung tangan gitu ya. Itu juga supaya bisa aman dan juga safety di jalan. Benar, biasanya pakai sepatu juga ya, atau spionnya itu dilihat ya. Iya, spion harus lengkap kiri kanan. Iya, jangan kirinya doang atau kanannya doang. Benar. Atau nggak ada sama sekali. Nah, abis itu kan sempat ada tren ini loh, kamu ingat nggak sih spion yang letaknya udahlah kecil, bulat dan di bawah. Tahu nggak? Itu nggak fungsi kayaknya. Itu biasanya di skuter-skuter matic gitu. Benar, itu kayaknya penghias aja ya. Aksesoris nggak sih itu? Ya, memang sih spion itu aksesoris, karena tapi nggak aksesoris kayak gitu. Logikanya gini, kalau kita spion yang memang normal nih gini, kita kan masih bisa titik ke depan bisa, kiri kanan set gitu. Tapi kalau di bawah kita akan kehilangan titik yang ini karena ngelihat ke bawah, ya nggak sih? Ya, dan sebenarnya itu bahaya gitu. Tapi itu ada, ya kan? Ada ya, macam-macam ya modelannya ya. Terus apalagi surat-surat kendaraan itu juga harus jadi diperhatikan ya. Kalau misalnya kamu pengen berkendara, jangan sampai kena tilang sama Pak Polisi. Benar ya. Jadi gitu. surat-surat, kelengkapan surat itu harus benar-benar diperhatikan juga. Jangan tiba-tiba SIM-nya nggak ada atau STNK-nya yang tinggal gitu. BPKB nggak perlu dibawa. Nggak perlu, karena bukan mau digadein kan.
Kecuali mau digedein ya, baru mau itu perlu kelising dibawa. misalnya itu boleh ya. Itu biasanya juga KTP juga harus dibawa ya. Selain itu apa lagi? Kalau misalnya perlengkapan kendaraan, kalau misalnya naik kendaraan roda 4. Menurut kamu kalau pakai motor harus pakai ini juga nggak, pelindung lutut? Iya, perlu ya. Kalau misalnya memang was-was dan bawa kendaraannya mungkin agak sedikit buru-buru, ya mungkinnya kayaknya harus pakai juga tuh. Tapi Karena itu biasa kan untuk sepeda ya? beloknya mungkin kan ini kena sama aspal Valentina gitu. Rossi. Valentino Rossi gitu ya. Valentino Rossi. Kalau saya Valentina Rossi. Ceweknya. Versi ceweknya ya. Versi ceweknya. Ya, tapi memang sebenarnya untuk hal-hal yang kayak gitu kan hal yang mendasar ya. Yang memang harus kita perhatikan ketika kita berkendara gitu. Jadi hal-hal yang memang nggak boleh kita lupa sih sebenarnya gitu. Jadi kamu juga bisa aman berada di jalan gitu. Karena kan di jalan itu kita akan menjumpai berbagai macam tipe orang berkendara. Iya kan gitu. Dan beda-beda aneh-aneh juga. Benar, dan aneh-aneh, dan rata-rata itu menunjukkan seperti apa tabiatnya juga ya nggak sih? Ya, nggak seperti apa dirinya gitu. Jadi kayak ada yang nggak sabaran gitu kan. Itu biasanya tuh kalau udah lampu merah, masih lampu merah, selang 3 detik lagi mau hijau, dia udah klakson. Udah klakson duluan. Ya, udah klakson duluan gitu. Itu kan menunjukkan ini tipe-tipe yang kurang sabar. Ada gitu. juga yang lampu kuning, harusnya itu juga udah harus siap-siap berhenti. Langsam tapi ya, harusnya langsam ya. Tapi dia malah ngegas lagi gitu. Itu tuh kayak udah template aja. Kalau kuning artinya kita harus ngegas sekuat tenaga sebelum merah gitu. Padahal nggak gitu. Padahal ketika rambunya udah kuning itu tandanya memang kita harus hati-hati, lebih hati-hati dan pelan gitu. Untuk bersiap-siap untuk lampu merah gitu. Oke. Selain itu kalau misalnya persiapan kamu untuk menaiki kendaraan roda 4 itu pastikan juga sama sebenarnya kayak kendaraan roda 2, bedanya kamu nggak pakai helm. Ya. Kalau pakai helm kamu mau rally namanya, mau balapan ya. Selain itu juga surat-surat kendaraan, dan pastikan setiap kamu berkendara kemanapun kamu pergi wajib menggunakan sabuk pengaman ataupun seat belt. Ini kan juga masih hal yang asing kalau di Aceh, ya nggak sih? Pakai sabuk pengaman itu masih kayak belum semuanya gitu ya, dan merasa kayak aduh kejepit perut. Ya kalau saya tuh lebih kejepit perut gitu. Sesak dada gitu. Kan? Padahal kan sebenarnya itu memang untuk keamanan kita juga gitu. Terus apalagi nih keajaiban-keajaiban yang kita temukan di lalu lintas atau juga yang ada di Aceh. Pastinya lawan arus ya. Ini lawan arah ini adalah kebiasaan dan tabiat salah satunya ada di Provinsi Aceh. Dan Banda Aceh itu kayaknya males aja gitu untuk mutar agak sedikit jauh gitu. Kan deket. Iya. Kan deket, ngapain harus mutar? Padahal resikonya lebih gede loh. Apalagi orang yang lawan arus nggak pakai helm lagi. Dan biasanya seperti itu. Dan biasanya juga dia yang marah. Kalau mau kesenggol. Karena merasa kenapa kalian nggak lihat saya gitu kan? Kenapa kalian nggak menghormati kami sebagai pelawan arus? Wah, kami kan juga pengguna jalan gitu kan. Hormat Pak, Anda yang benar. Ini yang berbahaya banget gitu. Bahaya juga dong. Nah terus juga kalau ngomongin kayak tadi helm gitu ya, menjadi hal yang udah wajib sih untuk pengendara dengan roda 2 gitu kan. Tapi kalau cewek-cewek nih biasanya males pakai helm karena takut rusak jilbab. Benar. Kedua, biasanya nih cewek-cewek kalau pakai helm yang harusnya tutup helmnya segini, sama cewek jadi segini. Malah segini. Karena sanggul ya. Karena kejepit sama sanggul. Kejepit sama sanggul. Iya benar. Saya sering tuh lihat ibu-ibu pakai pakai helm yang ada kacanya gitu ya. Helmnya tuh agak sedikit tinggi. Terus memang yang kacanya tuh segini. Helmnya tuh segini nih. Iya. Karena halang sanggul itu tadi gitu. Jadi memang dahsyat banget, dahsyat banget deh. tuh. Berarti dahsyat banget ininya. Jadi memang kayak gini nih. Iya, kayak gini. Kayak gini. Ada juga yang kayak gini. Kayak gini nih. Jadi ini gunanya apa ya? Ini nih, nggak bisa diturunin. Padahal kacanya udah ketutup ya. Iya. Padahal kalau dipakai normal tuh bisa ketutup. Ini aja nggak bisa ketutup. Nah, ini segini nih. Mohon maaf. Tapi sekarang udah canggih loh Tika. Ini nggak bisa lagi. Udah ada helm yang khusus untuk sanggul loh. Oh ada ya? Tapi memang ya di Aceh salah satu masalahnya itu karena memang kayak gini. Mayoritasnya cewek-cewek di sini tuh menggunakan hijab ya. Iya benar. Sebenarnya hijabnya nggak masalah, sanggulnya ini yang jadi masalah. Juga kalian sanggulnya gede-gede banget juga ya. Padahal nggak boleh. Nah, ini kayak gini nih. Ini mau diturunin gimana juga? Udah nggak bisa gitu. Ranger spin. Jadi Power Rangers. Harapannya ya. Harapannya. Tapi gitu. Jadi rata-rata kalau kita jumpain cewek-cewek pasti
kita nggak akan kelihatan matanya tapi kita masih kelihatan sini ya. Ininya. Jadi fungsi kacanya itu buat apa gitu ya. Ngelan debu juga ujung-ujungnya. Dan selain itu juga ya kalau misalnya masih sering ya, itu sering nemunya biasanya orang yang males untuk berhenti di lampu lalu lintas. Iya benar. Jadi kayak oke ya, ini merah nih, tapi masih ada sekitar 30 detik lagi, misalnya 20 detik lagi. Itu mampu ya dia ngerem dari jauh, jaga-jaga, menunggu, menjaga keseimbangan demi nggak turunin kakinya. Hello. Iya benar. Karena lampu lalu lintas di tempat kita juga kan ada hitungan detiknya ya. Mungkin di tempat lain juga ada. Nah dari jauh-jauh nih udah ngeliat oh masih 30 detik lagi. Sep, ngerem, pelan-pelan, begitu udah 3, 2, 1. Tinggal gas aja gitu. Sih? Kenapa guys? Ya, itu kebiasaan juga sih. Ada juga yang kayak gini Tika, biasanya ini di persimpangan ya, persimpangan yang ada lampu lalu lintasnya. Itu kalau yang sebelah sini merah gitu, terus dia mau ke arah sana tuh, dia ngambil yang sebelah kiri. Iya benar, kiri dulu. Terus dia nyatu ke sana. Baru dia ke sana. Nah itu ngide juga tuh. Iya. Itu ada tuh di simpang dekat di simpang AMD gitu loh, di simpang AMD itu jadi ada lampu merah tuh yang mau ke arah lampu nurut sana itu kan memang lumayan lama. Nah jadi menyiasatinya itu dia ke kiri dulu nih, ke kiri, terus dia menyatu dengan yang sebelah sini menuju AMD dan biasanya ini kan antriannya udah nggak panjang lagi dan udah jadi giliran dia, jadi dia cepet. Dan yang paling sering juga di ini, di di Simpang 5 ya. Simpang 5 itu kan belok ke arah Kodam, ngambil sebelah sini, ngambil ke sana. Luar biasa. Saking malesnya kita udah kebaca guys. Karena kita juga nggak boleh sama juga gitu ya, tapi nggak boleh dong ya. Trik-trik yang seharusnya kenapa sih orang-orang pada nggak sabar di lampu merah? Iya benar, padahal lampu lalu lintas. Itu kan saatnya kita beristirahat. Benar, kan kita butuh istirahat juga gitu. Kecuali kamu emang udah buru-buru banget, nggak ada salahnya cari jalan pintas lain. Benar. Itu alternatifnya gitu. Belum lagi itu biasanya kan dilakukan sama pengendara sepeda motor. Benar. Nah tapi ada juga nih misalnya pengendara mobil yang memang nggak tahu apa sih rambu-rambu atau juga marka jalan gitu. Jadi kayak ada kita bilangnya hambal ya, itu garis yang merah khusus untuk pengendara motor di lampu lalu lintas gitu kan. Jadi yang di depan itu di warna merah gitu, itu kan memang harus untuk pengendara motor. Tapi mobil tetap mau jadi yang pertama dan berhenti di atas tanda merah itu ya, ambal merah itu tadi. Nah sebenarnya kan udah jelas ya di situ ada gambarnya juga nih, pengendara motor gitu. Nggak mungkin nggak bisa baca dong, bisa bawa mobil nggak mungkin nggak bisa baca gitu kan. Tapi tetap ada yang berhenti di garis merah, di kotak merah itu tadi. Nah itu yang sebenarnya harus lebih lebih aware gitu. Karena sebenarnya peraturan-peraturan di jalan ini dibuat memang untuk kemaslahatan umat gitu ya kan, untuk kemaslahatan pengendara jalan gitu. Ada juga tuh kalau biasanya nih Tika ya. Udah benar, mobil, motor gitu kan. Terus yang motornya sebelah sini. Yang sebelah sini nggak diisi sama dia. Jadi kan kita mau ke sana itu udah nggak bisa lagi. Jadi mau ke sana itu udah kehalang sama mobil sama motor-motor yang lain. Benar. Apa salahnya yang motor-motor sebelah sini nih motor-motor sebelah sini ke sana gitu. Sebelah kanan gitu. Ada juga yang memang kayak maksa banget dia udah di kiri ini memang tetap harus ke kanan gitu. Kadang-kadang kalau saya nih Ki memang mau ke kanan, tapi udah di kiri, ya udah saya ngalah gitu. Jadi kayak ya udahlah saya lurus aja. Ya lurus aja gitu. Saya nggak akan memaksakan diri daripada nggak selamat. Biasanya kalau saya mikirnya kayak gitu. Tapi tetap ada yang kekeh ngambil dari kiri, round gini yang muter dia ke kanan. Gils ya gitu. Padahal kan sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini jangan kirain nggak ada yang lihat guys, apalagi kita kan sekarang udah ada sistem e-tilang gitu ya, udah ada CCTV tuh di setiap rambu-rambu lalu lintas gitu, di setiap lampu lalu lintas gitu. Jadi berhati-hatilah ya dalam berkendara gitu, karena nggak akan ada yang tegur saat itu. Jadi kamu nggak akan menjumpai lagi tiba-tiba ada polisi, gitu, Pak polisi yang menghampiri kamu dan mengatakan kalau ini adalah pelanggaran, tidak gitu ya. Tapi nantinya akan ada surat ya yang nyampe ke rumah udah 500.000. Silahkan ya kan? Bayar. Udah 2 juta gitu. Atau biasanya pas bayar pajak. Nah itu biasanya sekalian nih sama tilang-tilang yang ada gitu. Nah, jadi
buat kamu nih pengendara motor ya, dimanapun kamu berada ya, kamu diawasi sekarang ya. Tidak hanya pengendara motor, tapi juga pengendara roda 4. Pengendara roda 4, pengguna kendaraan ya. Benar. Itu kalian udah diawasi. Harus berhati-hati. Awas kalian ya. Itu surat e-tilang kalian bayar. Harus bayar. Tapi kan sebenarnya di jalan itu memang udah ada yang namanya marka jalan. Marka jalan. Nah, ini marka jalan ini sendiri juga udah ada fungsinya gitu. Dan yang kita tahu nih, kalau kita ngelihat lagi ya, lebih detail lagi nih di sini ada 8 jenis marka jalan. Ya, banyak. Jadi ada yang namanya marka membujur utuh. Nah, itu biasanya garis lurus yang tergambar di tengah-tengah permukaan jalan raya. Jadi kalau ini kita temukan di tengah-tengah jalan raya, itu adalah tandanya ada larangan untuk kendaraan untuk melintasi garis tersebut. Nah, atau bisa juga sebagai garis pembagi jalur. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Iya, benar. Ya. Benar, tapi kalau letaknya itu di tepi jalan gitu ya, fungsinya itu sebagai tanda peringatan tepi jalur lalu lintas. Nah, jadi pengendara itu tidak boleh mendahului kendaraan lain dan tetap berada di jalur masing-masing. Nah, itu katanya kalau kayak gitu. Jadi kan ada yang putus-putus. Iya, kalau putus-putus itu juga ada ya. Iya, ada yang memang padat gitu. Nah, iya, itu lurus ya? Lurus yang seperti kita bahas tadi. Nah, kalau marka membujur putus-putus, ini biasanya kita tuh boleh, itu tanda kita boleh mendahului kendaraan lain yang berada di depan. Tapi tetap harus mempertimbangkan kondisi lalu lintas dari arah berlawanan. Kalau memang ada kendaraan lain gitu, supaya tidak bisa dibilang menghindari risiko tabrakan. Iya, benar. Oke, terus ada juga marka membujur ganda utuh dan putus-putus. Nah, ini ada dua ya kan, kita dua, juga double ya. Iya, double ada tuh kan. Kita duet ya sering juga kita jumpain itu. Biasanya tuh ditemukan biasa di jalan-jalan di perkotaan. Benar. Itu artinya bisa dua hal. Jadi kalau kita mengendarai di sisi garis putus-putus, itu berarti mobil yang dikendarai boleh pindah ke jalur ke sisi sebelahnya. Tapi kalau kita berada di sisi garis putih lurus utuh, itu artinya kita nggak boleh berpindah jalur gitu dan melintasi garis ganda tersebut. Oke, nah itu ilmu baru lagi nih buat teman-teman ya. Kalau ngelihat yang memang garis lurus padat itu berarti kamu nggak boleh pindah ya. Itu biasanya juga di jalan di jalan lintas juga nasional ada biasanya. Jalan nasional juga ada, karena dilarang mendahului di tikungan biasanya ya, atau daerah yang rawan kecelakaan. Itu biasanya memang dibuat marka jalan lurus putih tak berputus. Apa itu tadi? Apa itu? Yang padat itu tadi ya. Yang padat tadi ya, jalur putus, garis putus tadi ya. Oke, terus juga ada garis kuning utuh. Nah, kalau ini biasanya tuh garis kuningnya nggak putus-putus ya, jadi memang dia utuh, dan ini biasanya izin untuk melakukan penyusulan terhadap kendaraan lain. Tapi perlu kita ingat bahwa ini tidak boleh melewati batas yang ditentukan oleh garis kuning tersebut gitu. Jadi banyak nih, ada garis jalan. Banyak ya? Iya, ada jalan melintang, marka jalan melintang. Nah, itu terus perhentian pada zebra cross ya, atau penyeberangan pejalan kaki. Ini kan ada juga ya. Buat nyebrang itu ada. Nah, itu ada juga yang unik, biasanya tuh selain marka jalan itu juga disertai dengan tulisan kayak ada di salah satu daerah di depan SD apa ya, saya lupa, daerah Makam Pahlawan. Nah, itu di garis zebra cross-nya itu tadi ada tulisan tengok kanan. Emang ada apa di kanan? Iya, karena kendaraannya dari sana. Jadi ketika kita berada di situ tuh, ngelihat ke bawah ada tulisannya tengok kanan. Jadi kita harus ngelihat dulu ada kendaraan yang lewat nggak, baru kita bisa nyebrang gitu. Unik ya? Iya kan? Karena memang itu kawasan sekolah. Jadi inovasi ya. Terus biasanya juga ada kan zona selamat sekolah ya? Zona anak sekolah ya. Iya, itu juga biasa karpetnya merah ya. Biasa dicat merah juga, di mana kita di situ harus lebih berhati-hati. Iya, rawan juga, jangan berkendara dengan kencang gitu. Yang unik juga di Aceh kalau kita jumpain ya, mungkin daerah lain ada, tapi kita suka lucu aja ngelihat yang ada di Aceh, kayak kayak pesan yang disampaikan oleh polisi-polisi lalu lintas gitu loh. Iya, Satlantas itu di beberapa titik. Iya kan, kayak di Selawah. Benar, di Selawah itu kan ada beberapa pesan-pesan manis yang diberikan oleh Satlantas kita gitu ya. Apalagi kalau musim mudik ya, itu sering banget kami temuin. Iya, benar. Kalau mudik biasanya tuh udah baru lagi tuh pesan-pesannya ya. Kalau kemarin tuh kan hati-hati kalau ngantuk harus berhenti karena ada keluarga yang menanti gitu kan, gitu-gitu ya. Itu biasanya ejaannya ABAB tuh biasanya ya. Terus ada juga yang ini kata-katanya gini,
hati-hati dalam berkendara. Jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Asik. Ada juga, Iya, ada juga yang gini, jatuh di bahu jalan tidak seindah jatuh di bahu kamu. Ya ampun, kok kreatif banget ya. Iya benar. Jangan jatuh di sini, rumah sakit jauh. Jauh benar, jadi nggak boleh jatuh di situ karena rumah sakit jauh. Rumah sakitnya jauh. Kadang-kadang kan kita mikir, iya juga, Iya gitu. Tapi justru sebenarnya dengan ada tulisan-tulisan itu kita jadi nggak fokus nggak sih, kayak baca dulu apa nih tulisannya gitu ya kan. Tapi memang itu cara unik ya mungkin. Iya, ya, segitunya cara ya, unik. segitunya mereka mempromosikan seperti apa seharusnya kita berkendara di jalan gitu. Jadi memang benar-benar harus memperhatikan keselamatan, harus berhati-hati. Bahkan untuk kecepatan kan kita juga ngelihat nih rambu-rambu yang ada batasnya. Ada batasan kecepatan gitu di beberapa titik atau juga di beberapa jalan seperti itu. Oke, nah juga mungkin yang sering kita temuin dan kita nggak tahu artinya ya, itu ada garis kotak kuning ya biasanya di persimpangan yang mendekati lampu merah. Mungkin kamu Yellow bisa box junction. Yellow box junction namanya ya. Jadi kamu sebenarnya di saat lampu merah ataupun lampu lalu lintas itu tidak boleh berdiri nggak tuh? Berdiri. Bahasa Aceh banget ya. Hanjit dong Inan. Hanjit dong. Tidak boleh berdiri di situ ya. Nggak boleh berhenti. Maksudnya ya di dalam kotak itu kamu harus berhenti di luar kotak. Nah, setelah lampu lalu lintas itu berwarna hijau, baru boleh berhenti. Enggak. Pulang aja kamu. Pulang. Ya, jadi setelah lampunya hijau baru boleh lewat. Melintas, gitu. Karena biasanya ya itu yellow box junction ini biasanya itu ada di persimpangan. Jadi kan ada kendaraan yang melewati. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam itu, kendaraan lain itu nggak bisa melintas akhirnya. Oh iya, ini kayak di persimpangan ini nggak sih Taman Bustanus Salatin? Iya, Taman Sari. Iya kan, benar. itu kita juga punya tuh ada yellow box junctionnya di situ. Cuma udah agak pudar ya. Iya, udah agak pudar dan kita takutnya jangan ada yang ngide kalau yang aman adalah berhenti di dalamnya. Kotak kuning ini. Hey, ini bukan main krim ya. Iya benar. Main krim aman, kami aman. Dalam kotak. Dalam Enggak, kotak kami aman. Ya. Beda justru lagi. Kalau kamu harus berhenti di luar kotak itu tadi. Gitu. Oke, jadi benar-benar kita harus segitunya ya. Tahu dulu gitu rambu-rambu yang ada, terus juga apa sih kayak marka jalan yang ada gitu. Benar. Jadi kita nggak asing lagi ketika di jalan menemukan rambu-rambu yang apa nih gitu. Kayak misalnya kita juga menemukan belok ke kiri langsung, ya kan ada juga. Benar. Tapi jangan salah, ada juga nggak selamanya belok ke kiri itu langsung guys gitu. Benar, ada tempat-tempat yang memang harus berhenti gitu, belok ke kiri, ikuti rambu lalu lintas gitu, ikuti lampu lalu lintas gitu, ada gitu. Jadi bukan yang selamanya setiap ke kiri kita langsung, karena kita mendapati itu di sini ya kan. Jadi kayak setiap mau belok kiri, justru kalau kita berhenti itu kita diklaksonin. Iya benar. Jadi ada beberapa lampu merah yang memang di situ tuh nggak bisa belok kiri langsung gitu. Jadi kita memang harus berhenti karena memang juga ada kotak merahnya gitu loh. Sama gitu ya. Iya sama gitu, kiri kanan gitu. Jadi nggak setengah. Dan kita berhenti kan, diklaksonin dong. No, nggak selamanya. Tika, jangankan kiri langsung, lurus juga ada yang langsung. Iya benar. benar. Lurus langsung gitu ya, langsung nerobos. Langsung gitu kan, nerobos ada juga sih. Tapi perhatikan deh keselamatan kalian juga itu kan nomor 1 kan. Itu kan kayak adab nggak sih, beberapa adab di jalan gitu. Misalnya kayak ini nih, kayak kita tuh kalau malam tidak dianjurkan untuk klakson ya, untuk membunyikan suara klakson gitu. Jadi kalau kita mau ngasih kode nih ke yang depan gitu, atau yang belakang mau ngasih kode ke yang depan tuh biasanya dengan lampu. Bener, kayak gitu. Karena memang biasanya cahaya itu lebih cepet ya nyampenya daripada suara. Benar. Gitu. Ada juga tuh yang dari belakang yang ngeselin biasanya, yang gini. Iya benar. Itu ngapain sih itu sebenarnya kan tujuannya? Silau, kan? Iya sebenarnya ngapain tujuan? Dia mau ngelewatin gitu. Nah yang di depan juga nggak mindah. Iya. Jadi dia kesel mungkin ya. Jadi berulang kali gitu. Karena yang depan nggak mau bergerak dari arah itu ya, dari posisi itu. Terus yang bawa mobil di depan. Ini jalanku. Ini jalanku bukan jalanmu. Jalanku bukan jalanmu. Kau telah memilih. Jadi Andra ya. Gitu ya. Tapi selain itu juga ada adab-adab nih Tika ya. Kalau misalnya berkendara di jalanan umum. Kalau kamu pengen mengendahului kendaraan lain ya itu pastikan ya di depannya itu memang betul-betul kosong ya, tidak macet ya. Jadi jangan maksain orang untuk lebih cepat atau pindah karena kondisi jalan. Dan kalau kamu mau ngambil U-turn itu pastikan juga tidak ada kendaraan dari lawan arah gitu. Karena biasanya kita tetap mendahulukan orang yang
lalu lalang dulu gitu. Oke. Jadi ini juga mungkin menghindari, bisa kita tuh untuk menghindari mendahului di tikungan ya, dibelokan. Karena kan juga kita nggak bisa tebak nih dari arah tikungan itu apa yang akan muncul ya kan. Karena bukan jalan lurus ke depan, kita nggak bisa ngelihat itu. Dan ini itu biasanya memang jadi titik-titik kecelakaan yang lumayan fatal juga gitu. Karena tikungan. Memang kan begitu tikungan tuh biasanya memang waktu yang tepat tuh timingnya nih untuk motong biasanya. Tapi itu tadi tidak disarankan. Apalagi nih buat kamu pengendara kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ataupun roda 3, obat nyamuk dong ya. Ataupun roda 6 dan sebagainya. Dan sebagainya gitu ya. Kalau ada orang yang mau nyebrang ya, itu udah seharusnya kamu berhenti gitu. Jadi jangan makin digas aja gitu pas ngeliat orang ada mau nyebrang. Terus satu lagi, kalau di persimpangan ya yang nggak ada lampu lalu lintasnya, itu memang nggak boleh ngebut sama sekali gitu. Oke. Tapi sebenarnya kamu sendiri orang yang paham banget sama rambu-rambu nggak? Nggak begitu sih. Harus. Emang kenapa? Waduh. Karena kita mau main tebak-tebakan. Saya mau pergi kayaknya. Enggak. Tunggu. Saya mau survei. Enggak ada mau survei lagi nih. Kita mau main tebak-tebakan. Aduh, saya nggak tahu ini. Sebenarnya Rifki mampu nggak sih? Selama ini bawa kendaraan gimana nih? Nggak tahu tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Saya cuma tahunya dilarang S aja. Apa tuh? Dilarang sayang. Aduh. Kalau itu dilarang sayang, berarti ini apa dong? Dilarang pacaran. Dilarang pacaran guys ya. Jadi dilarang parkir. Ya dilarang parkir. Benar. Ini biasanya justru di bawah tanda ini orang ada yang parkir. Ada yang parkir. Like a boss gitu ya. Tapi ada lawannya kan. Ini yang biru. Boleh parkir berarti kan? Iya, benar. Dan ini biasanya ada di kawasan-kawasan yang padat gitu ya, macet. Oke, next. Nih. Dilarang balikan. Asik. Dilarang balikan. Iya nggak sih dilarang balikan? Dilarang balikan guys ya. Nggak. Ini dilarang move on. Nggak boleh gamon. Nggak boleh. Gagal move on. Gamon bahasanya sekarang ya. Itu bahasanya. Nggak tahu ya. Nah, ini jadi buat yang gamon ini dia. Ini dia. Dilarang. Rambu-rambunya. Ini dilarang berarti dilarang berbalik arah ya. Putar arah ya. Oke. Apalagi tuh? Next. Deg-degan nih. Aduh, ini apa gambar gunung dulu? Ini apa? Ada tanjakan? Ada. Ada danau apa sih? Ada ombak besar. Hati-hati di depan laut ya gitu. Bukan dong, masa tiba-tiba dari jalan lari hati-hati di depan ada ombak gitu. Enggak. Itu Ini tandanya hati-hati di depan ada area berbukit. Gitu. Okay. Jadi harus berhati-hati ya, karena memang kan kalau dari tanjakan gitu kan kita nggak bisa ngelihat arah lawan gitu. Jadi kita memang harus berada di jalur kita sendiri ya. Ini ya, bukan karena di depan ada ombak ya. Ini biasanya kita jumpa ini daerah perjalanan ke Gurute, Salawah, ya kan, atau daerah Aceh Tengah, Aceh Tengah. Iya. Nah, ini apa lagi nih? Nah, ini nih. Ini roller coaster atau kereta api? Ini yang ada di playground itu loh yang mobilnya bisa gini. Apa sih namanya, bumungkar? Ini dilarang, ini nggak boleh ini nih. Nggak boleh ngebut ya? Nggak boleh ngebut atau nggak boleh ugal-ugalan ya, karena jalan licin. Oke. Nah, jadi ini hati-hati jalan licin. Baru dipel kali ya, makanya agak licin gitu. Jadi ini juga biasanya di kawasan pegunungan ya, karena curah hujan yang tinggi, jadi takutnya jalannya licin. Pleset ya gitu ya. Next, nah ini apa nih? Ini hati-hati ada remahan kue. Biskuit. Ada remahan biskuit ya? Ini artinya enggak dong. Biskuitnya segono-gono tapi ya? Enggak, kalau ini adalah biasanya di jalan-jalan yang di perbukitan atau juga di pegunungan gitu, yang ada tebing-tebing. Ini hati-hati karena memang ini rawan longsor gitu. Oke, benar-benar. Beda sama hati saya ya. Ini kalau di Aceh kan banyak ya. Rambu yang kayak gini nih biasanya kita sering lihat nih di daerah-daerah seperti di Gurute. Benar. Kalau rawan sakit hati beda lagi. Beda lagi. Itu kamu. Saya yang bikin orang sakit hati. Next. Apa lagi? Nah, ini daerah kurban. Awas, ada sapi kurban di depan. Ada sapi kurban, daerah kurban. Ini bukan ini dong. daerah apa nih? Lawan sapi ya? Iya, ini yang banyak ternak berkeliaran gitu. Jadi ini daerah Longa ya. Kalau nggak salah nih daerah lintas Longa, barat ya? Lintas Barat nih biasanya banyak nih kita temui
rambu yang seperti ini ya. Benar. Bentukannya sama mungkin ya? Bukan dong. Oh, beda ya? Karena nih kenapa harus hati-hati, karena memang mereka tuh bukan cuma melintas aja di situ. Kadang mereka tuh kayak nongkrong ngerumpi di situ ya, apalagi malam yang bahaya dengan warnanya yang juga nggak bisa kelihatan karena gelap gitu, dan dia tidur di jalan gitu loh. Jadi ada beberapa kejadian di mana kecelakaan terjadi karena mereka nih, karena nih mereka ini sedang nongkrong di tengah jalan, literally tengah jalan. Sebenarnya yang harus disalahkan siapa sih, sapinya atau peternaknya? Ya, peternaknya dong. Sapi dong. Kamu peternak sapi ya? Karena makanya kamu nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Peternak. Jadi harus jaga sapi. Harus jaga sapinya ya, ini jangan sampai mengganggu arus lalu lintas. Benar. Next. Oke, next. Apa lagi? Nah, ini apa nih? Rumah Tika. T, Rumah Tika ya, bukan. T apa sih? Saya baru lihat yang Iya, saya juga baru lihat nih. Apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Boleh komen? Ada yang tahu? Nah, boleh tahu. Ini kan jarang kita jumpai ya. Kayaknya kita nggak pernah lihat deh. Emang apa sih ini? Nah, ini iseng produser aja nih. Iseng produser aja untuk mengecoh penyiar ya. Enggak. Ini adalah rambu jalan buntu. Nah, jadi kan ini kan masuk kalau sekarang kan biasanya patokannya kan dari tulisan. Iya, tulisan. Benar. Atau misalnya Google Maps gitu ya. Yang kita nggak tahu tiba-tiba udah diarahkan ke jalan buntu. Nah, ini sebenarnya tanda untuk jalan buntu. Bukan stop ya. Bukan stop. Memang kita harus stop ya, kalau jalannya buntu harus berhenti dong. Kalau nggak masuk ke rumah orang, ya kan? Oh, oke. Ini jalan buntu ya. Iya. Karena biasanya tempat kita benar kayak ditulis aja gitu. Awas jalan buntu gitu. Balik arah, di depan jalan buntu gitu. Iya, benar. Seringnya kayak gitu kan. Iya, jadi memang ada tulisannya gitu ya. Kadang-kadang di dinding-dinding rumah orang ini gitu. Jalan buntu. Nah, sekarang boleh biar lebih estetik kayak gini. Pakai ini nih. Kayak gini. Jadi sebenarnya memang kalau untuk kita berkendara di jalan itu harus banyak tahu dulu ya rambu-rambu yang ada gitu ya. Kayak tadi ini mungkin beberapa rambu udah kamu kuasai gitu ya. Tapi rambu-rambu yang baru kita lihat gitu, ternyata memang sebenarnya gunanya adalah untuk informasi juga di jalan seperti itu ya. Untuk yang saat ini mungkin masih sering ugal-ugalan berkendara, udah boleh banget ya untuk ngurang-ngurangin ya atau menghentikan kebiasaan ugal-ugalan kamu. Benar. Karena memang sangat-sangat membahayakan tidak cuma kamu sendiri tapi juga pengguna jalan lainnya. Pengguna jalan yang lain ya. Dan jangan sampai ngebuat orang lain atau pengendara lain tuh kesel kayak saya tadi ya. Jadi pastikan kamu itu mengikuti peraturan lalu lintas dan menghormati pengendara lain ya. Khususnya juga para pengendara motor gitu ya yang memang kelincahan kalian itu emang luar biasa. Iya, benar. Tapi memang luar biasa, tapi ya udah nggak apa-apa di jalan, nggak usah lincah banget gitu ya. Kalau mau lebih lincah lagi di arena balapan. Nah, benar. Jadi kalau yang senang balap-balapan tuh ada arenanya sendiri gitu. Jangan di jalan raya karena memang membahayakan orang lain. Kalau sendiri ya udahlah ya, ini membahayakan orang lain. Dan sebenarnya yang bikin nggak nyaman tidak hanya tentang orang-orang yang nggak tahu rambu gitu, tapi juga mereka-mereka yang pakai knalpot brong racing ya, knalpot racing ya. Benar. Ini kan juga polusi suara. Selain polusi udara ya, tapi polusi suara gitu. Karena memang sangat-sangat mengganggu gitu. Ini juga yang sering kena razia kan Ki sama polisi-polisi. Biasanya ada kejadian lucu tuh. Apa tuh? Biasanya polisi udah razia nih knalpotnya gitu kan. Terus yang bawa kendaraannya itu, yang punya kendaraannya disuruh denger kayak gitu. Weng, gitu kan. Iya, di pinggir, memang di sampingnya langsung ya. Polisinya nanya kan, gimana? Enak kan rasanya? Waduh pak, peka. Jadi memang yang sampai ya harusnya mereka ngerasain apa yang orang lain rasain juga sih. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kamu risih mendengarkan suara knalpot orang lain yang besar-besar dan mengganggu pendengaran kamu, ada baiknya ya kamu tidak menggunakan hal itu. Ya nyaman-nyamannya telinga aja lah. Atau ya udahlah ya standar ya. Standar aja atau tipis-tipis aja gitu. dari motor itu sendiri nggak sih gitu kan. Kalau memang kamu pengen yang gitu-gitu memang ya ada tempatnya mungkin gitu. Jadi nggak harus kamu pamerin di jalan raya gitu ya, karena nggak semua orang menikmati suara knalpot racing itu gitu. Memang terus, dia yang bawa itu nggak begitu dengar kayaknya. Nggak tahu apa, ada kebanggaan tersendiri gitu kali ya. Iya, jadi kayak itu tuh sebenarnya pengen jadi pusat perhatian gitu. Jadi ketika dia lewat kita kayak
siapa sih gitu. Padahal kita dia lewat itu kita dengan sumpah serapah. Ya nggak sih, kayak apa sih, berisik gitu ya kan. Iya benar, ganggu aja soalnya. Ganggu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini sebenarnya harus kita benar-benar pahami gitu ya. Betapa rambu-rambu di jalan itu harus kita tahu dulu untuk benar-benar bisa berkendara dengan baik di jalan raya. Jadi kalau yang belum tahu rambu-rambu, belum tahu peraturan yang ada di jalan gitu, mending ya udah naik sepeda di komplek aja, ya. Atau minta dianterin. Gitu. Karena memang sekarang kalau kita ngelihat kan udah banyak nih anak-anak SMP yang dikasih motor gitu loh. Ya, jadi mereka kayak memang udah main di jalan raya juga gitu. Mungkin tadinya awalnya cuman boleh pakai motor beli cabai di warung, ya kan, beli garam di warung misalnya. Tapi sekarang udah merambah ke jalan raya gitu. Udah belanja bulanan sama beli baju lebaran. Belanja bulanan, ya? Bener. Kejauhan mainnya. Jauh-jauhnya udah ngopi, udah kejauhan. Nah sebenarnya mereka-mereka yang belum boleh bawa kendaraan ini justru yang rawan gitu. Karena kan itu tadi mungkin ilmunya atau informasinya tentang rambu-rambu lalu lintas ini masih sedikit gitu. Makanya kenapa kita ketika ngambil lisensi atau juga bikin SIM gitu kan, itu kan akan ada tes yang dijalani, termasuk di dalamnya mengetahui rambu-rambu yang ada gitu. Iya benar banget ya, apalagi bagi orang tua nih. Nah lebih baik perhatikan anak-anaknya supaya tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum waktunya, ataupun kendaraan roda 4 ya sebelum waktunya. Nah ada lagi nih yang biasanya yang nyelonong, biasanya anak-anak yang naik sepeda listrik sekarang ya di tahun ini lagi ini peraturannya gimana ya kalau motor listrik ya? Mungkin buat penonton ya, sobat-sobat bijak yang paham mungkin soal peraturan anak-anak SMP, SD yang naik sepeda listrik itu gimana sih sebenarnya? Itu hitungannya mereka naik sepeda atau naik kendaraan bermotor gitu? Karena kencangnya sepeda listrik itu hampir sama kayak motor, Tika. Iya, dan mereka itu nggak pakai helm sama sekali. Iya, karena itu tadi peraturannya sebenarnya gimana sih kalau pakai kendaraan listrik ini harus pakai helm kah atau itu hitungannya kayak sepeda? Benar. Tapi setahu saya kayaknya juga harus pakai helm ya. Dan biarpun mereka nggak kena tilang karena alasannya itu sepeda kan. Tapi kayaknya jangan terlalu diberikan ruang mungkin ya atau kesempatan bagi anak-anak ya, karena itu berbahaya. Karena mereka juga nggak mainnya di antara komplek, tapi mainnya udah pada keluar-keluar, udah gabung-gabung sama motor-motor yang lain gitu. Jadi sangat berbahaya gitu. Dan kita juga mungkin boleh merhatiin ya gimana kalau tiba-tiba ada razia gitu ya. Nah ini kita juga harus bisa ngebedain razia yang memang resmi atau razia yang tidak resmi. Razia-raziaan gitu. Biasanya kalau memang razianya resmi itu memang ada tandanya ya, ada tanda tulisannya bahwa ini memang razia yang dilakukan oleh ini dan itu gitu ya. Jadi ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk melakukan razia yang padahal sebenarnya itu lebih ke pemerasan sih kayaknya gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan gitu ya. Seperti apa peraturan razia yang ada gitu ya. Di daerah kita. Jangan sampai tiba-tiba langsung masuk nih kena razia gitu. Tapi yang pasti memang siapkan dulu nih kelengkapan. Oh kirain siapin dulu uangnya. Oh enggak dong ya. Enggak dong, enggak. Siapin dulu kelengkapannya gitu. Jadi insya Allah, jadi kalau ada razia aman aja gitu, terlepas dari razia ya. Oke, ngomongin soal lagi kalau etika kamu berkendara di jalan lintas. Nah ini kan notabene kendaraan-kendaraan umum gitu ya, yang kendaraan bervolume besar dan juga kendaraan-kendaraan yang biasanya lajunya itu termasuk kencang gitu ya. Nah ini yang perlu kamu perhatikan juga ya, menghormati dan pastinya itu kan di antara jalan lintas itu ada masyarakat lokal juga nih biasanya yang berkendara roda 2 ya, yang di pinggiran-pinggiran jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang siang hari jalanan padat ya, itu upayakan untuk tidak berkendara dengan cepat, dengan kencang, karena akan mengganggu masyarakat lokal gitu. Oke, dan yang pasti yang paling penting dari itu semua adalah keamanan berkendara. Benar. Jadi keamanan berkendara itu memang benar-benar harus banget diperhatikan, di samping semua tadi marka jalan, rambu-rambu dan lain-lain gitu. Jadi hindari penggunaan HP ketika nyetir, jangan lupa pakai seatbelt, terus juga helm untuk pengendara motor, jaket dan juga lain-lain. Pokoknya segala sesuatu untuk keamanan berkendara ya. Benar.
banget. Oke, serba-serbi tentang berkendara dan lalu lintas di Aceh sudah kita bahas ya. Mungkin ada yang kurang boleh dikomen ya. Boleh dikomen apa aja sih lagi serba-serbi yang ada di Aceh, cara mereka berkendara gitu. Boleh banget dikomen. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Benar. Ya. Terus komen seperti tadi, share juga ya. Ada mungkin serba-serbi baru dari cara berkendara orang Aceh, boleh banget ya. Ada tingkah-tingkah laku baru ya. Iya, tingkah laku baru, boleh banget share sama kita di sini ya. Oke, kalau gitu kita pamit, Ki. Iya, kita mau berkendara dulu ya. Dan yang paling penting adalah sebelum berkendara pastikan dulu kamu punya kendaraan ya. Benar. Nah, itu harus dia. ada kendaraan. Kendaraannya. Oke deh, kalau gitu kita berdua pamit. Bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.